Halo friend, ketemu lagi nih sama Kak Udi. Kali ini kakak ingin membagi tips dan trik untuk TPS kuantitatif atau penalaran umum ya, khususnya untuk yang pecahan. Nah, untuk pecahan ini kalian tinggal menghafal sih sebenarnya. Kalau bisa menghafal tinggal dihafal ya. Cuma kalau masih belum bisa dihafal berarti harus bisa merubah pecahan ke desimal. Nah, contohnya untuk yang setengah ya, kita ubah kalau bisa penyebutnya jadi seper 10, seper 100 atau seper 1000. Nah, kalau setengah ini ya, kalau setengah ini kita kali berapa biar jadi seper 10 dikali 5 per 5 ya. Nah, jadinya 5 per 10. Nah, kalau dibagi 10 kan jadinya 0,5 gitu ya. Nah, kalau sepertiga ini gampang ngapalinnya. Berarti 0,333 ya. Kalau 0,33 ya 1 dibagi 3 gitu, pakai cara bersusun aja. Nah, kalau seperempat itu kita jadikan seper 100. Kita kali 25 per 25. Nah, berarti jadinya 25 per 100 deh. Nah, atau kalau kita jadikan desimal 0,25. Nah, kalau seperlima itu kita kali 2 ya, 2 per 2, jadi 2 per 10 atau berapa kalau kita jadikan desimal 0,2. Nah, kalau seperenam itu sebenarnya sepertiga dibagi 2 atau 0,33 kita bagi 2 ya. Nah, jadinya berapa? 0,1666 dan seterusnya gitu ya. Kalau sepertujuh, nah sepertujuh juga saya nggak hafal ya, tinggal 1 dibagi 7 lah gitu, 1 dibagi 7 ya. Nah, ini pinjam nolnya 1 ya, jadi 0, dikali 1 jadinya 7, dikurang 3 pinjam lagi dikali 4 jadinya 28, dikurang lagi jadi 2 dikali 2 jadi 20 dan seterusnya nih, masih lanjut sebenarnya. 1 itu 0,142 dan seterusnya ya. Kalau seper 8 itu kita jadikan seper 1000 ya. Berarti jadinya dikali 125 per 125. Nah, jadi 125 per 1000. Nah, atau 0,125 gitu ya. Nah, kalau seper 9 itu artinya sepertiga dibagi 3 sebenarnya ya. Nah, jadinya berapa? 0,111 gitu. Kalau seper 10 ya ada tahu lah ya, 0,1 gitu. Nah, itu ya yang perlu diingat nih, setengah sama dengan 0,5, sepertiga 0,333, seperempat 0,25, seperlima 0,2, ini seperenam 0,1666. Nah, kalau ini nggak usah dihafal lah ya, ini tinggal dibagi aja gitu ya. Terus kalau seper 8 0,125, seper 9 0,111, seper 10 0,1. Oke. Nah, kita lanjut ke sekarang dari desimal kita ubah ke pecahan. Nah, ini cara biasanya dulu deh. 0,444 ya. Kita misalkan hasilnya adalah A deh ya. Jadi A nya adalah 0,444. Nah, kalau berulangnya cuma satu angka ya, berarti kita kali 10. Nah, 10A berarti jadinya 4,444 gitu ya. Ini masih terus nih gitu. Nah, jadi kalau misalkan kakak kurangkan jadi 9A sama dengan 4 ya, ini habis di belakang komanya. Nah, maka A-nya atau hasilnya itu sama dengan 4 dibagi 9. Nah, ini jadi 4 per 9. Itu kalau satu angka berarti di sini 4, ini 9-nya cuma 1. Kalau dua angka berarti di situ kan 54 54 54 ya. Berarti ditulis aja 54 per 9-nya ada 2 gitu. Kalau 3 angka berarti 125 per 9-nya ada
ada 3 gitu. Nah sekarang gimana kalau bentuknya ada angka 1 di depannya ya. Nah ini kita misalkan aja kayak tadi ya, itu misalkan adalah A. Nah sama dengan 1,8585 dan seterusnya. Kalau ada 2 angka berulang berarti kita kali 100 ya, kali 100 berarti jadi 185,8585. Nah kita tinggal kurangkan menjadi 99A, ini jadi 184 ya, dikurang 1. Nah ini habis. Nah maka A nya jadinya adalah 184 dibagi sama 99. Nah berarti ini jadinya 184. Nah tinggal dibagi 99 gitu. Nah seperti itu ya. Kalau di sini 1 ya berarti dikurang 1 ya, 185 dikurang 1 gitu. Oke. Nah kalau 2 ya berarti dikurang 2. Nah seperti itu. Nah terus kalau ini gimana nih? Kalau seperti itu di sini kan kita lihat nih agak ada angka 3 terus yang berulang ini 846 yang berulang. Nah berarti kita misalkan aja ini adalah A itu ya, ini adalah A. Nah kalau misalkan saya kali 10 jadi 10A gitu, 10A sama dengan 3,84684 berarti kan berulang 3 ya. Kalau berulang 3 berarti dikali 10A nya dikali sama 1000 jadi 10.000 A. Nah berarti jadinya 3846,846. Nah ini masih terus gitu ya. Nah ini kita kurangkan. Oke kalau misalkan kita kurangkan nih jadinya berapa nih ya, kalau kita kurangkan jadinya 9990A. Nah sama dengan ini 3846 dikurang 3 jadi 3843. Nah ini habis gitu ya. Nah maka ini A nya berarti 3843 tinggal dibagi 9990. Nah berarti A nya itu tuh ya enggak, 3843 dibagi 9990. Nah gitu kan ya. Tadi kalau misalkan ininya 3 berarti dikurang 3 aja, 6 dikurang 3 gitu. Oke. Nah seperti itu untuk yang dari desimal dijadikan pecahan ya. Nah untuk soal terakhir ini ternyata soal stis. Oke. Nah kita ke contoh soal TPS nya seperti apa, misalkan seperti ini. Nah ini ada A nya adalah 0,555. Jadi kalau kita ubah ke pecahan, kalau 0,111 adalah 1/9, berarti kalau 0,55 berarti 1/9 dikali 5 berarti jadi 5/9 gitu ya, 5/9. Nah B nya itu adalah 0,1666 yaitu 1/6 tadi ya gitu kan ya. Terus kalau ini ya yang ditanya, ini saya hapus dulu deh, 66,2/3%. Berarti kan 66,2/3 itu adalah 0,33 dikali 2 ya, atau 666 gitu. Nah kalau persen itu artinya per 100. Nah kalau kita bagi 100 kan sama aja 0,666 gitu kan ya. Nah 0,666 itu ya 2/3 tadi kan ya gitu. Nah berarti yang ditanya adalah 2/3 dikali A gitu kan ya, dikali A dikurang 3B gitu. Nah gitu ya. Kalau kita jadikan 3B ya, kalau berarti ini dikali 3, ini dikali 3 juga deh ya enggak, jadinya berapa, 1/3. Nah kalau misalkan kita jadikan A ya, nah A itu kan 5/9 ya kan, berarti dikali 5/5. Nah terus dikali 3/3. Nah kenapa seperti itu?
Jadi gini, kalau misalkan 5 dikali 1 kan 5 gitu kan ya, terus 3 dikali 3 kan 9 gitu kan ya, terus yang sisanya yang 3/5 nya kemana ya, berarti dikali 3/5 gitu, dibagi ya, ini jadinya 3/5. Nah 5/9 itu adalah tadi adalah A, jadi 3B adalah 3/5 A nya gitu. Nah berarti ini kalau kita rubah 2/3 A dikurang sama 3/5 A ya. Nah kalau A dikurang 3/5, A itu kan kalau kita jadikan per 5 deh ya, nah jadinya 5/5 gitu. Oke kan kedepannya 1 ya. Nah berarti 5 dikurang 3 ya, jadi ini 2/3 nya kesalahan ya, 2/3 dikali ini hasilnya adalah 2/5A. Nah berarti kalau kita kali jadinya berapa nih ya kan. Sebentar, mohon maaf nih ya, ini 3/6 kok jadi 1/3 sih ya, 1/2 nih. Oke kalau 1/2 berarti dikalinya 9/9 nih ya kan. Oke, nah 9/9. Jadi kalau misalkan kita ulang nih ya, di sini nih salah di sini soalnya. Oke, mohon maaf. Jadinya gimana nih? Kita lihat deh, kita ulang ya. Ini saya hapus dulu deh ya. Jadinya di sini kalau kita jadikan per A ya, di sini kan ada A-nya ya, 5/9. Berarti dikalinya 5/5 sama 9/9 gitu. Nah, berarti kan kalau kita kali 1 sama 9 jadinya adalah 9 gitu kan ya. Terus kalau 2 sama 5 jadinya per 10 gitu kan ya. Nah yang ini adalah A nya nih 5/9, berarti 9/10 dari A gitu ya. Jadi 3B nya adalah 9/10 dari A. Nah berarti ini 9/10 gitu ya. Yang di sini salah lagi berarti. Nah jadi ini 9/10. Nah ini kalau jadikan per 10 berarti 10/10 A ya. Nah berarti jadinya adalah berapa A? 10 dikurang 9 berarti 1/10 A ya. Nah ini kalau kita bagi jadi 1/5 dikali 3 jadi 1/15A. Nah jawabannya ini nih, 1/15A. Nah itu ya, jadi untuk desimal itu wajib dihafal ya kalau mau mempermudah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, itu aja tip dari saya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, share dan like ya. Nah untuk info-info selanjutnya jangan lupa baca deskripsi video ini. Terus untuk mau ikut sesi Audi, tinggal hubungin nomor yang tertera. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.